saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan astronomi. Istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, azimut, algoritma, alkohol, dan alkali. Pemikir-pemikir besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Raz, Al-Haytham, Ibnu Rus, Al-Ghazali berasal dari masa ini, di mana mereka melanjutkan estafet ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India, dan yang lainnya, dan nantinya memberikannya ke Eropa pada masa Renaissance. Kekuasaan Islam berkembang pesat setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Kekhalifahan Rasyidin memulai ekspansi besar wilayah Islam keluar semenanjung Arab, termasuk Persia, Levant, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Kemudian Umayyah memperluas Islam hingga ke Spanyol dan India. Dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah dengan revolusinya dan mendirikan Baghdad sebagai ibu kota dan menjadikannya pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Khalifah Abbasiyah menjadi zona perdagangan baik barang dagang, budaya maupun pengetahuan dari Persia, India, dan bahkan Bizantium. Banyak bahasa, budaya, dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Tingkat literasi juga tinggi berkat fokus Islam pada Al-Quran dan hadis. Dalam Islam sendiri, ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra yang memiliki tafsir, bacalah, perhatikanlah, pahamilah, mengertilah. Semua tafsir menyuruh untuk mencoba mengerti. Yang bisa kita interpretasikan bahwa langkah pertama dalam beragama adalah mencari ilmu pengetahuan, mencoba untuk mengerti. Dan banyak hadis dari Nabi Muhammad juga memberikan penekanan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di antaranya, dari Anas bin Malik, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari Abu Hurairah, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Dan ini memberi motivasi yang besar bagi para ilmuwan di Abbasiyah pada masa itu, membuat mereka mencoba untuk mengerti diri, dunia, dan seisinya. Menjadikan ilmu pengetahuan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam agama. Ini yang membuat mereka tidak peduli apakah yang dipelajari karya non-muslim, asal itu memajukan pengetahuan mereka. Meskipun kita tidak bisa menentukan apakah tingkat literasi mereka tinggi atau tidak, tapi kita jelas bisa mengatakan bahwa tingkat literasi mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa yang masih berada di abad ke-8 pada masa itu, setelah pertemuan Talas pada tahun 751 Masehi. Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Kesimpulan sejarah keemasan Islam, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, dan yang lainnya. Video ini menyinggung bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan budaya memungkinkan kemajuan tersebut, serta apa yang kemudian menyebabkan masa keemasan itu mulai menurun. Simak videonya ya. Jadi, pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, di dunia Islam mengalami masa keemasan di bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan filsafat. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi itu pelopor aljabar, terus ada Ibnu Sina itu ahli kedokteran dan filsafat, dan yang terakhir itu ada Al-Ghazali, pemikir teologi dan tasawuf, berperan penting dalam kemajuan tersebut. Kemajuan ini didukung oleh keterbukaan terhadap ilmu asing, stabilitas politik,
dan tradisi pendidikan yang kuat. Masa keemasan berakhir karena perpecahan politik, inovasi, dan menurunnya semangat ijtihad. Warisannya tetap berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hingga dini. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.